Oke, mari kita bahas sesuatu yang mungkin sering banget kita rasain. Pernah nggak sih ngerasa semangat itu kayak padam? Dulu membara, sekarang kok rasanya tinggal abunya doang. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah panduan yang menarik banget tentang gimana caranya menyalakan kembali api semangat itu dari sisi yang ya sangat manusiawi. Nah, kutipan ini nih jantung dari semua pembahasan kita. Coba deh rasain kalimat hati yang berkobar-kobar. Itu dia tujuannya. Ini bukan sekedar perasaan senang sesaat loh ya, tapi sebuah gairah, sebuah passion mendalam yang seringkali ya hilang di telan rutinitas dan kesibukan. Pernah nggak sih bangun pagi terus rasanya hampa, kosong aja gitu? Aktivitas yang dulu bikin kita semangat, sekarang kok malah jadi beban, melelahkan, atau malah rasanya, ya ampun, nggak ada artinya lagi? Nah, ini dia nih, perasaan burnout yang kayaknya kita semua pernah alami dan pengen kita coba pahami bareng-bareng. Coba deh kita bayangin semangat kita itu kayak api unggun. Menurut panduan ini, hilangnya semangat itu bukan kejadian tiba-tiba loh, bukan yang langsung jebret, padam, tapi sebuah proses yang pelan-pelan banget. Mirip kayak api unggun yang kita diamin aja, gak ditambahin kayu lagi, awalnya membara, lama-lama jadi bara, akhirnya cuma jadi abu dingin. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngerti kenapa api ini bisa meredup? Nah, untuk cari jawabannya, kita bakal sedikit mundur ke belakang, melihat sebuah kisah klasik tentang harapan yang hilang. Ini cerita dari 2000 tahun lalu, tapi wah, luar biasa relevan buat kita sekarang. Latar ceritanya ini diambil dari Injil Lukas, pasal 24. Tapi jangan bayangin ini cuma cerita kuno ya. Anggap aja ini studi kasus kita. Sebuah cermin gitu buat kita ngeliat, mendiagnosis, dan ujung-ujungnya nemuin cara mengatasi kelesuan spiritual yang mungkin lagi kita rasakan. Coba kita bayangin ya situasinya. Ada dua orang murid, mereka lagi jalan kaki ke sebuah desa namanya Emmaus. Tapi jalannya itu gontai, lesu banget. Muka mereka muram, semangatnya udah hancur lebur. Kenapa? Ya karena sosok pemimpin yang mereka harapkan bakal membebaskan bangsa mereka, baru aja disalibkan. Harapan mereka itu udah jadi abu. Benar-benar gambaran keputusasaan yang paling puncak. Nah, dari kisah keputusasaan mereka inilah kita bisa mulai mendiagnosis. Sebenarnya apa sih akar masalah dari burnout spiritual kayak gini? Ternyata, dari cerita ini kita bisa lihat ada dua penyebab utamanya. Yuk kita bedah satu-satu. Penyebab pertama, ini nih yang paling sering bikin kita jatuh. Benturan keras antara ekspektasi dan realita. Coba bayangin, para murid ini berharapnya apa? Seorang pembebas politik yang gagah perkasa. Realitanya, pemimpin mereka malah berakhir disalib. Jurang antara harapan dan kenyataan inilah yang bikin mereka kecewa berat. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Yesus sendiri yang langsung kasih diagnosisnya lewat sebuah teguran. Dan dari teguran inilah kita nemuin penyebab kedua dari kelesuan itu, yang diistilahkan sebagai kepala tebal dan hati yang lamban. Oke, kepala tebal. Maksudnya apa nih? Ini bukan soal bodoh atau pintar ya. Ini lebih ke pikiran yang kaku, yang susah nerima sudut pandang baru. Kayak pintu yang ketutup rapat, kebenaran jadi susah masuk. Akibatnya, ya kita jadi terjebak sama cara pandang dan harapan kita sendiri yang ternyata keliru. Terus ada pasangannya nih, hati yang lamban. Wah, ini lebih dalam lagi. Ini tuh kondisi di mana mungkin secara logika kita tahu kebenarannya, tapi hati kita nolak buat percaya. Hati kita jadi lemot buat merespons, jadi males buat berharap. Ya akhirnya, iman jadi nggak tumbuh, dan yang menang ya rasa putus asa. Oke, cukup soal diagnosis masalahnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya menyalakan lagi apinya? Kerennya, cerita yang sama ini juga ngasih kita solusinya. Ada sebuah proses 3 langkah praktis buat keluar dari kelesuan spiritual ini. Nah, ini dia nih 3 langkahnya. Simple tapi dalam. Pertama, kita diminta buat periksa harapan kita. Kedua, belajar buat percaya melampaui logika. Dan yang ketiga, kita diajak buat meminta pewahyuan. Kita bahas satu-satu ya. Langkah pertama, periksa harapan. Ini tuh ajakan buat kita ngaca, lihat ke dalam diri sendiri. Coba deh tanyain, sebenarnya motivasi gue apa sih? Harapan-harapan kita itu fokusnya ke hal-hal duniawi, kayak sukses, jabatan, pengakuan, atau sebetulnya nyambung ke sebuah rencana spiritual yang lebih besar. Nah, kutipan dari kitab Yakobus ini kayaknya jelek banget ya. Seringkali kita berdoa, kita minta sesuatu, tapi kok nggak dapat-dapat. Mungkin karena motifnya yang salah. Kita minta cuma buat kesenangan pribadi, bukan buat sesuatu yang selaras dengan tujuan yang lebih agung. Langkah kedua, ini dia tantangannya, percaya melampaui logika.
Maksudnya, kita diajak buat jadiin kebenaran ilahi sebagai pegangan utama kita. Bukan logika kita, bukan juga perasaan kita yang naik turun. Kenapa? Ya karena logika manusia itu terbatas. Dan perasaan, wah itu sih bisa berubah tiap detik. Dan ini ngebawa kita ke prinsip paling dasar dalam iman, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi, poin pentingnya adalah kita perlu terus melatih diri buat percaya sama hal-hal yang mungkin belum kita lihat atau bahkan belum bisa kita pahami sepenuhnya dengan akal sehat. Dan langkah ketiga yang terakhir, minta pewahyuan. Nah, ini dia kuncinya. Kenapa? Karena punya informasi aja, tahu teorinya aja, itu nggak akan mengubah hidup kita. Kita butuh sesuatu yang lebih. Kita butuh sentuhan ilahi dari Roh Kudus yang bikin kebenaran itu jadi hidup dan terasa personal buat kita. Ini nih yang membawa kita ke puncak dari semua pembahasan ini. Perjalanan dari pengetahuan menuju pewahyuan. Ini bukan lagi soal nambah informasi, tapi soal gimana caranya mengubah apa yang kita tahu di kepala menjadi sebuah pengalaman yang nyata dan mengubah hidup. Biar lebih gampang ngertinya, ada dua istilah penting yang perlu kita bedain, logos dan rema. Gampangnya gini, logos itu adalah firman yang tertulis, informasinya, pengetahuannya yang buat otak kita. Tapi rema itu beda. Rema itu adalah firman yang diwahyukan. Pesan yang rasanya bicara langsung ke kita secara pribadi di waktu yang spesifik dan itulah yang membawa transformasi. Nah, transformasi dari sekedar tahu logos menjadi mengalami rema, inilah yang persis terjadi sama kedua murid di jalan Emmaus itu. Tiba-tiba aja, klik, mata mereka terbuka dan hati mereka langsung berkobar-kobar lagi. Perjalanan mereka dari putus asa jadi semangat membara itu, yaitu dia, bukti nyata kalau kerangka kerja ini benar-benar manjur. Dan sebagai penutup, semua pembahasan ini mengerucut ke satu pertanyaan penting untuk kita renungkan masing-masing. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa mengubah informasi menjadi sebuah transformasi dalam hidup Anda? Ini bukan pertanyaan buat dijawab sekarang, tapi buat kita bawa pulang. Sebuah ajakan untuk nggak berhenti di tahu, tapi terus mencari sebuah pengalaman iman yang sejati.